Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat tani semua. Jumpa lagi dengan saya Supriyatna di channel Organic SM Channel. Nah, sobat tani semua, perjumpaan kali ini saya akan membahas beberapa hal. Yaitu yang pertama tentang kita berbudaya tanaman padi, ya, untuk meningkatkan produksi hasil dan mengikuti program pemerintah dengan IP 123, ya, dengan MT 123 bahkan IP 4, ya. Di saat ini kita khususnya di Lampung, ya, kita mencoba untuk ke MT3 dan sobat tani. Yang pertama saya bahas adalah tentang MT3, ya, bagaimana kali ini di kami, khususnya di desa kami, ya, di kecamatan kami di Palas saat ini sudah mulai ada yang masuk ke MT3, dan kecamatan Wepanji juga ada yang melakukan MT3, kecamatan Kalianda juga ada yang melakukan MT3. Yang pertama harus dilakukan sobat tani semua tentang MT3, yaitu tentang pengolahan lahan. Pertama. Kedua, pembenihan atau pemilihan benih. Sangatlah penting karena dipastikan kita harus mencari benih yang unggul, ya, benih yang umurnya lebih pendek gitu. Nanti saya sampaikan. Yang ketiganya tentang perawatan dan lain-lain, ya. Kita akan bahas pertama yaitu tentang lahan. Lahan di MT3 itu jelas lebih ekstra dalam penanganan, ya, dalam penanganan pengolahan lahan. Pertama, pengolahan yang baik dan benar, ya. Banyak sekali petani kita yang gagal, ya, dikarenakan olahan yang salah, terutama tanah asam, ya, karena mungkin dengan cuaca yang ekstrim seperti di musim saat ini di MT3 ini, curah hujannya cukup tinggi, air melimpah, ya, sehingga tanah kita ini butuh, ya, penanganan khusus, ya, karena kita tidak bisa menjemur karena curah hujan tinggi, selalu air itu selalu ada di petakan sawah, dikeringkan susah, sehingga kita harus memaksa langsung mengolah lahan tanpa mengeringkan. Yang pertama kita harus masukkan adalah bakteri-bakteri baik, ya, untuk pengurai atau pengikat unsur, ya. Mencari bahan-bahan yang memang untuk menaikkan pH, mempertahankan pH, ya, nutrisi untuk star atau untuk mengawali, ya. Itu yang pertama harus kawan-kawan lakukan, karena olah lahan di musim MT3 untuk saat ini cukup ekstrim karena cuaca yang memang mendukung dengan curah hujan yang tinggi, sehingga tanah kita terdampak dengan tanah yang asam. Karena apa? Selalu terendam dengan air, ya. Itu faktornya. Yang kedua, pemilihan benih. Pertama yang harus kawan-kawan pilih adalah benih yang unggul, ya. Kedua yang genjah, karena kita akan mengejar lagi ke MT1 di tahun berikutnya, di tahun 2026. Di tanah kita ini saat ini tidak dikasih jeda. Jadi panen olah lahan, panen olah lahan. Jadi diperlukan benih yang genjah, ya. Rekomendasi buat kawan-kawan, alhamdulillah sudah kita tanam itu saat ini ada beberapa jenis, ya. Yang masih pertama yang dikejar adalah padi Cakrabuana, ya. Cakrabuana yang 04 yang bermacam-macam jenis, ya, bermacam-macam merek, tapi tipenya ataupun varietasnya adalah Cakrabuana 04 kebanyakan. Itu yang pertama. Itu saya juga rekomendasi bagus karena sudah terbukti di musim-musim yang lalu Cakrabuana salah satu yang aman dan unggul. Yang kedua ada lagi yang mencoba yang genja itu PMJ, ya. PMJ juga bagus 01. PMJ 01 itu juga bagus lah untuk di MT3. Genjah juga. Ada juga masih ada yang Inpari, ya, teman-teman. Ada yang juga Inpari. Ini yang saya ceritakan fakta di sini yang memang bagus untuk di lahan di sini bukan irigasi, ya kawan-kawan, ya. Di sini tak ada hujan, berawa, ya, tanahnya berpasir dan berlumpur. Di sini dua jenis karakter tanahnya. Itu untuk Cakrabuana 04 dan PMJ itu lebih menjanjikan atau lebih rekomendasi dari saya, ya, karena termasuk agak tahan terhadap tanah asam dan umurnya genjah gitu.
perawatan tidak susah dan hasilnya biasanya menyesuaikan lah, karena umur pendek biasanya butuh penanganan khusus juga untuk menghasilkan padi yang baik atau bernas ya nanti hasilnya. Dan ekstrimnya lagi tentang perawatan ya kawan-kawan, di MT3 kita harus siapkan beberapa bahan ya untuk mengantisipasi datangnya penyakit, datangnya hama ya, terutama seperti kalau hama penggerek batang ya, kebanyakan penggerek batang. Terus ketika untuk penyakit itu diantaranya jamur, virus ya, bakteri itu serangannya biasanya lebih kuat dengan cuaca yang saat ini memang ekstrim ya, panas, udah itu tiba-tiba hujan, panas tiba-tiba hujan. Nah ini ekstranya petani di MT3 di musim tahun 2005 ini di November Desember ya ini. Hati-hati, mungkin saya di sini juga mengingatkan untuk kawan-kawan, teruslah berkarya, teruslah berjuang, teruslah berkreasi di komoditi padi ini, karena dengan kita di MT3 ini kalau berhasil ya, di MT3 ini berhasil, karena termasuk paling banyak lah di tahun ini yang melakukan penanaman MT3. Ini bisa memicu MT3 di tahun berikutnya. Rangsangan lah. Kita harus buktikan kepada kawan-kawan sobat tani semua yang ada di seluruh Nusantara ya, khususnya di wilayah Lampung sini ya, mungkin dengan cuaca yang apa ya, karena di sini bukan irigasi ya, Lampung Selatan di daerah Kalianda sini bukan irigasi yang setiap hari ada air, hanya menggunakan irigasi mandiri menggunakan sibel dan mengandalkan tada hujan atau curah hujan. Nah sobat tani, mungkin pertemuan kali ini itu dulu ya dari saya, karena waktunya juga mungkin saya tidak banyak, dan mungkin untuk pertemuan pertama di musim MT3 kita awali dengan pengolahan yang baik ya, pemilihan benih yang bagus. Yang saya rekomendasi adalah 2 jenis ya di sini, dan memang banyak tanam di sini dan kita akan buktikan nanti seperti apa. Dan ketiga, mengingatkan kembali MT3 itu tantangannya lebih besar ya. Tantangannya lebih lagi lah dibanding MT-MT yang lainnya, terutama tentang hama dan penyakit. Kita akan bahas lagi nanti cara perawatan dan fakta di lapangan seperti apa, kebiasaan dan kawan-kawan yang memang sekarang di MT3 ya. Adapun kendala-kendala nanti kita akan bahas bersama-sama dan akan saya sampaikan di video-video berikutnya. Mudah-mudahan saya bisa hadir kembali memberikan informasi dan edukasi yang saya mampu dan saya bisa untuk menjadi inspirasi kawan-kawan semua. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.